Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yusitia Asmaranti SE MSI PhD dan Ibu Rona Majidah SE MAK selaku dosen pengampu akuntansi keberlanjutan. Oke, pada video kali ini izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil analisis Environmental Conservation Cost pada PT Krakatau Steel Persero Tbk. Di sini saya Tiara Istiqori Marfi selaku moderator sekaligus pemateri bersama teman-teman saya dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Muhammad Fatih Maulana dengan NPM akhir 014, Sabrina Oksara Ramadhani dengan NPM akhir 095 dan Syifa Binar Saikti dengan NPM akhir 097. Oke, selanjutnya di sini saya Tiara Istiqori Marfi dengan NPM akhir 062 akan membahas tentang profil perusahaan PT Krakatau Steel Persero Tbk. Nah, jadi PT Krakatau Steel Persero Tbk ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di industri baja dan berlokasi di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Nah, perusahaan ini berdiri sejak tahun 1970 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian industri nasional, khususnya di sektor baja yang memiliki peran strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu, Krakatau Steel ini berkembang menjadi produsen baja terintegrasi yang terbesar nih di Indonesia. Aktivitas operasionalnya itu melalui proses yang cukup panjang, mulai dari pengolahan bahan baku hingga produksi baja lembaran. Nah, skala operasi yang besar ini pastinya membutuhkan energi yang tinggi dan juga menghasilkan berbagai bentuk limbah, baik itu limbah padat, limbah cair, maupun emisi gas. Oleh karena itu, selain berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, perusahaan juga memiliki tanggung jawab besar terhadap dampak lingkungannya sebagai perusahaan terbuka yang sudah melakukan IPO pada tahun 2010. Nah, Krakatau Steel ini tentunya dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi dan juga tata kelola yang baik. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip environmental, Social and Governance atau ESG serta penyusunan Sustainability Report yang memuat informasi terkait kinerja dan juga pengelolaan lingkungan. Nah, dalam konteks ini, isu biaya konservasi lingkungan menjadi relevan untuk dikaji. Biaya yang dikeluarkan perusahaan itu untuk pengelolaan limbah, pengendalian emisi, serta program lingkungan lainnya itu mencerminkan sejauh mana komitmen Krakatau Steel dalam menjalankan operasional yang berkelanjutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Oksara Ramadhani dengan ujung NPM 095. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu hasil studi kasus. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai isu konseptual. Jadi, isu konseptual itu adalah masalah dasar yang muncul ketika praktik bisnis itu bertemu dengan harapan masyarakat. Nah, pada tahap ini, perusahaan itu mulai sadar bahwa bisnis itu tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan juga lingkungannya. Maka, isu-isu seperti pencemaran, keselamatan kerja, dan juga eksploitasi sumber daya, serta ketimpangan sosial itu menjadi titik awal, yaitu munculnya kesadaran bahwa kegiatan bisnis itu perlu memiliki arah yang lebih berkelanjutan. Maka, inilah fondasi yang kemudian melahirkan konsep dari CSR. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke teori stakeholder. Jadi, teori stakeholder adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga pada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas bisnisnya. Dalam konteks keberlanjutan, teori ini menuntut perusahaan untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui praktik yang etis dan transparan. CSR dipandang sebagai konsekuensi hubungan perusahaan dengan para stakeholder sekaligus strategi untuk memperoleh dukungan dan membangun reputasi positif. Inti dari pendekatan ini adalah menyelaraskan kinerja perusahaan dengan harapan stakeholder agar operasional tetap stabil dan nilai perusahaan meningkat. Untuk penerapannya di PT Krakatau Steel, PT ini menerapkan prinsip CSR melalui komitmen ESG dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya. Dari perspektif teori legitimasi, industri baja merupakan sektor dengan risiko pencemaran yang tinggi, sehingga tekanan sosial dan regulasi terhadap perusahaan sangatlah kuat. Karena itu, Krakatau Steel perlu memastikan bahwa aktivitasnya sejalan dengan ekspektasi publik. Upaya yang terlihat melalui pelaporan lingkungan, pengungkapan pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta partisipasinya dalam proper. Temuan aktor dan Mallow memperkuat hal ini, bahwa perusahaan meningkatkan kualitas pengungkapan untuk menjaga legitimasi sosial dan finansial, termasuk menurunkan cost of debt melalui reputasi ESG yang baik. Yang selanjutnya adalah mengenai prinsip CSR atau Corporate Social Responsibility.
CSR terdiri dari 3 prinsip utama. Yang pertama adalah sustainability, yang kedua adalah accountability, dan yang ketiga adalah transparansi. Sustainability itu berarti bahwa setiap keputusan bisnis itu harus mempertimbangkan dampaknya untuk jangka panjang. Accountability itu menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas seluruh dampak yang ditimbulkan, dan transparansi itu mengharuskan perusahaan membuka informasi operasionalnya secara jujur agar publik itu bisa menilai komitmen keberlanjutannya. Nah, ketiga prinsip inilah yang memastikan bahwa CSR itu bukan hanya kegiatan simbolik, tetapi benar-benar menjadi bagian dari strategi bisnis. PT Krakatau Steel telah mengimplementasikan CSR di bidang lingkungan. Perusahaan melakukan efisiensi energi dan manajemen limbah keberlanjutan dengan cara meningkatkan teknologi produksi, mengurangi penggunaan energi, serta memastikan limbah cair dan padat itu diolah sesuai dengan standar. Nah, dalam hal pelaporan, Krakatau Steel itu sudah menggunakan standar GRI sehingga seluruh informasi mengenai kinerja sosial, ekonomi, dan juga lingkungan itu disampaikan secara transparan dan mengikuti praktik global. Selain itu, seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan perusahaan itu telah disesuaikan dengan regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memastikan operasionalnya itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Maka dari upaya tersebut, Krakatau Steel ini memperoleh proper peringkat biru yang menentukan bahwa perusahaan dinilai taat, memenuhi regulasi, dan juga menjalankan pengelolaan lingkungan dengan baik. Nah, pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari triple bottom line. Triple bottom line atau disebut dengan TBL itu merupakan kerangka keberlanjutan yang menilai kinerja perusahaan dari 3 dimensi, yaitu profit, people, dan juga planet. Nah, profit itu berarti bahwa perusahaan tetap harus sehat secara finansial. People itu menekankan bahwa perlakuan yang adil dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Sementara planet itu berfokus pada upaya menjaga kelestarian lingkungan. Konsep TBL itu membantu kita melihat apakah perusahaan itu menjalankan bisnisnya secara seimbang antara keuntungan, kesejahteraan sosial, dan juga perlindungan lingkungan. Pada aspek ekonomi, PT Krakatau Steel itu berfokus pada efisiensi produksi dan energi untuk menekan biaya operasional, produktivitas pabrik terus ditingkatkan melalui perbaikan proses dan teknologi. Perusahaan juga mendorong inovasi agar daya saingnya itu tetap kuat di industri baja. Meskipun menghasilkan keuntungannya penting, Krakatau Steel tetap menegaskan bahwa profit bukan tujuan tunggal, melainkan bagian dari keberlanjutan jangka panjang. Nah, pada bagian aspek sosial, perusahaan itu menjalankan berbagai program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Di masyarakat sekitar, perusahaan ini aktif dalam program sosial seperti pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan UMKM. Nah, selain itu, keselamatan kerja atau ketiga itu menjadi prioritas utama di lingkungan pabrik. Nah, Krakatau Steel juga membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar, kawasan industri untuk menjaga keharmonisan. Yang terakhir pada aspek lingkungan atau planet, perusahaan itu fokus untuk mengurangi emisi karbon dan juga pengendalian debu untuk menjaga kualitas udara. Limbah cair dan padat itu diolah sesuai dengan standar agar tidak mencemari lingkungan. Efisiensi energi juga ditingkatkan melalui modernisasi teknologi pabrik. Selain itu, perusahaan itu melakukan reboisasi dan penghijauan di area industri sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu biaya lingkungan. Krakatau Steel mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pengelolaan limbah, pemantauan lingkungan, dan housekeeping, dengan total terbesar pada housekeeping sebesar 3,5 miliar rupiah. Pengeluaran ini bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi strategi dalam mempertahankan kepercayaan publik dan efisiensi jangka panjang. Penelitian DAR dan H menunjukkan bahwa biaya lingkungan serta inovasi hijau cenderung memperbaiki kinerja keberlanjutan dan memberikan dampak positif terhadap kinerja finansial. Namun studi Gergi mengingatkan bahwa kualitas pengungkapan penting agar tidak menimbulkan persepsi resiko baru bagi investor. Untuk kinerja lingkungan, Krakatau Steel mencatat penurunan konsumsi energi dan penurunan emisi karbon yang cukup signifikan. Namun, hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan efisiensi, karena sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan aktivitas produksi akibat penghentian operasi HSM. Meski begitu, perusahaan tetap melakukan upaya teknis yang penting, seperti penggunaan CEMS dan AAQMS, WWTP, serta penurunan limbah hingga lebih dari 90%. Berbagai inovasi seperti pemanfaatan gas buang dan penggunaan panel surya juga memperkuat fondasi green innovation perusahaan. Untuk proper, Krakatau Steel memperoleh peringkat biru yang menandakan kepatuhan terhadap seluruh baku mutu lingkungan.
Ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah memenuhi standar minimum meskipun masih ada ruang peningkatan karena Krakatau Posko yang berada dalam satu ekosistem industri telah mencapai level hijau. Capaian proper ini sekaligus menegaskan bahwa Krakatau Steel ini memiliki legitimasi publik yang cukup solid karena dinilai patuh oleh penilaian eksternal KLHK. Selanjutnya, kita akan masuk ke penilaian Environmental Conservation Cost pada PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel secara konsisten mengalokasikan 5,88 miliar rupiah pada tahun 2023 sampai tahun 2024 untuk konservasi lingkungan yang sudah mencakup pengelolaan limbah, pemantauan kualitas, dan pemeliharaan sarana lingkungan. Konsistensi ini mencerminkan integrasi antara pengelolaan lingkungan dan kinerja finansial, sesuai dengan standar ISO 14001 tahun 2015 dan kebijakan SMKS. Biaya yang sama pada kedua tahun tersebut diakibatkan dari skema anggaran berbasis kontrak tahunan, di mana biaya konservasi lingkungan bersifat tetap sebagai biaya kepatuhan, terlepas dari fluktuasi produksi maupun perubahan kinerja lingkungan. Secara keseluruhan, realisasi biaya lingkungan sebesar 5,88 miliar rupiah per tahun memberi dampak langsung pada efisiensi energi, pengurangan emisi, dan penurunan risiko lingkungan. Inisiatif strategis seperti ekosistem EV dan PLTS terapung mendukung target dekarbonisasi menuju NGI 2060. Implementasi Environmental Conservation Cost terbukti memperkuat kinerja keuangan melalui efisiensi serta meningkatkan nilai perusahaan dalam orientasi keberlanjutan jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis Environmental Conservation Cost pada PT Krakatau Steel Persero Tbk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.